Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga sehat selalu. Bertemu kembali dengan kami di Ruang Inspirasi, ruang diskusi, ruang berbagi, ruang memberikan inspirasi dari Sekolah Islam Sabilah Malang. Bersama kami di sini Muhammad Abdul Athaillah, dan seperti biasanya kita tidak sendiri di Ruang Inspirasi. Kita akan undang beberapa orang-orang yang bisa memberikan best practice mulai dari TK, SD, SMP Islam Sebelah Malang hingga SMA Islam Sebelah Malang Boarding School. Viewers, hari ini kita akan membahas salah satu isu yang lagi hits atau kekinian terkait dengan dunia remaja. Karena kita tahu di dunia remaja SMP, SMA banyak sekali siswa-siswi kita mendapatkan berbagai macam problematika di dalam kehidupannya. Apa itu? Yakni kita akan membahas dengan tuntas terkait dengan mental health. Di sini kita tidak sendiri, bersama saya ada Bu Tiara Nanda. Ya, halo Pak Ato. Oke, guru BK dari SMA Islam Sebelah Malang Boarding School, dan juga Mbak Zarlina. Ya, Oke, sehat selalu Mbak ya? Baik, oke. Tidak lama-lama, langsung saja kita menuju ke poin untuk hari ini kita diskusikan. Yang pertama tentang mental health sendiri itu apa? Bu Tiara, mental health atau kesehatan jiwa menurut jenengan itu apa, Ibu? Oke, kalau mental health itu kan sebenarnya luas banget ya, tapi secara variabel bisa kita pahami bahwa itu sebuah kondisi. Secara sadar seseorang tuh memahami bahwa dirinya itu baik-baik saja. Jadi ada namanya kesejahteraan psikologis. Itu ada indikatornya. Mungkin salah satunya dia bisa beraktivitas dengan baik, menghasilkan sebuah karya, lalu memaksimalkan sebuah potensi yang ada dalam dirinya. Setelah itu bisa bergerak aktif. Itu juga sebenarnya salah satu bentuk dari kesejahteraan psikologis seseorang. Baik. Gitu. Oke, jadi kalau kita bicara mental health, ini sebenarnya bukan tentang disorder atau penyakitnya. No. Tapi ini tentang lingkup luasnya kondisi psikologi seseorang gitu ya. Yeah. Oke. Apakah mental health ini masuk di ranah psikologi saja atau sudah masuk psikiatrik sebetulnya? Oke, pada dasarnya kalau mental health ini ya, kan ini masih membahas secara umumnya. Di psikologi itu termasuk, tapi ketika sudah membahas mengenai illness-nya atau gangguan, itu akan lebih mendalam di bagian psikiatrinya. Karena sudah menyangkut sebuah penyakit, kan istilahnya seperti itu, Pak Ato. Oke, baik. Sejauh ini kita tahu bahwasanya anak-anak remaja kita ya di sekolah-sekolah mulai dari SD, SMP, SMA banyak sekali mereka merasa bahwasanya sekolah itu tantangan luar biasa bagi mereka gitu ya, karena selain belajar mereka juga harus bersosialisasi, mereka harus saling berkomunikasi dengan orang lain. Dengan lingkup seperti ini, apakah mental health itu betul-betul hal yang harus mereka pahami secara utuh sehingga ketika mereka masuk dalam lingkungan mereka itu bisa diantisipasi seperti itu? Oke, jadi kan mental itu sangat kompleks. Salah satunya yang mempengaruhi adalah lingkungan sosial dengan pertemanannya, apalagi kalau di sekolah yang khususnya SMA mereka mahat, bersinggungan terus dengan lingkungan yang sama mungkin. Jadi bagaimana caranya terus tetap menjaga kesehatan mentalnya, itu menjadi poin yang sangat penting. Kuncinya adalah komunikasi. Kunci pertama untuk menjaga kesehatan mental adalah komunikasi, interaksi dengan sosial yang awal mulanya harus dipahami itu di lingkungan keluarga pada dasarnya kan. Setelah lingkungan keluarga sudah selesai tuntas, kemungkinan besar dia mampu untuk menghadapi beradaptasi dengan lingkungan di sekolah itu jauh lebih baik lagi. Jadi memang
mental health ini urgensi kalau menurut saya ya. Dia sangat penting banget untuk segera dipahami kepada remaja-remaja saat ini, karena memang setiap tahunnya kondisi remaja itu semakin meningkat. Sudah bukan masalah lagi, tapi sudah masuk dalam gangguan kejiwaan. Sudah tahun 2022 itu udah 24,5 juta remaja itu masuknya sudah dalam gangguan. Kalau kita sebutnya sekarang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi memang sudah separah dan seurgensi itu untuk dipahami. Iya, betul. Ada data dari WHO itu disebutkan bahwasanya dari 1 dari 4 orang itu pernah mengalami disorder dalam mental health mereka gitu ya. Oke. Baik, kalau kita bicara lingkup sekolah sendiri, dari Bu Tiara merasa bahwasanya mental health ini sangat penting untuk segera diedukasikan kepada anak-anak remaja kita gitu. Lalu kemudian prakteknya dalam pembelajaran atau pembiasaan, adakah strategi khususnya seperti itu? Oke, kalau di sekolah saya memberikan sebuah layanan, saya memberikan kesempatan untuk semua ananda, siswa dan siswi untuk menyampaikan, mengekspresikan dirinya secara maksimal. Tanpa membatasi mereka latar belakangnya seperti apa, diberikan kesempatan dulu untuk mengeksplor diri agar mereka mengenal dulu siapa nih diri mereka, apa yang mereka butuhkan, dan kemudian mereka bisa memahami ternyata untuk menjaga kesehatan mentalnya adalah dengan memahami diri sendiri dulu, mencintai diri sendiri dulu kan gitu. Kuncinya juga adalah self love kan, seperti itu ya Pak Ato. Self love, oke. Baik, berarti ini jadi kita di sana health mental centernya ini sebagaimana kalau kita di sekolah ada UKS gitu ya. Mental health centernya itu juga ada sendiri. Cuman menjadi satu di program BK ya. Bimbingan dan konseling. Tapi setahu kami bimbingan konseling juga masuk mata pelajaran ya. Iya Pak. Jadi secara klasikal anak-anak di kelas juga dibekali bagaimana caranya untuk bisa memaksimalkan dirinya. Itu mulai dari potensinya, mencintai dirinya sendiri. Saya tidak pernah bosan berulang-ulang kali membahas dari kelas 10 sampai kelas 12 mengenai self love itu sendiri. Karena memang anak remaja sekarang sangat rentan, apalagi sudah terpapar media sosial. Mereka mendapatkan banyak inspirasi yang mungkin referensinya kurang jelas atau valid untuk mengembangkan dirinya. Jadi tidak terarah malah menjadi salah, terjerumus. Tidak terarah malah menjadi salah. Oh, luar biasa San. Oke, baik. Sedikit mungkin ke Mbak Zarlina dulu ya, selaku remaja sendiri. Kalau kita kan remaja sudah expired ya Bu Tiara ya. Kita pernah mengalami hal-hal seperti ini Mbak, gitu ya. Tapi di masa kita mungkin problematikanya tidak sekompleks sekarang karena gadget, teknologi dan lain-lain cukup terbatas waktu itu gitu. Jadi konteksnya berbeda. Kalau dari Mbak Zarlina sendiri, dengan berbagai macam materi dari Bu Tiara ketika di mata pelajaran, bahkan mungkin pernah konsultasi secara langsung, Mbak Zarlina ini apakah pernah merasakan dampak bahwasanya ketika saya memahami mental health itu, saya bisa menjalani segala kehidupan di sekolah ini lebih baik, seperti itu? Ya, terima kasih Pak Ato. Untuk mental health sendiri menurut saya itu sangat penting Pak Ato, karena ketika kita mental health-nya baik, kita bisa melakukan aktivitas juga dengan perasaan yang senang. Kalau kita mengalami gangguan mental seperti kita berada dalam tekanan, dalam tugas, maksudnya tugasnya menumpuk atau apa, itu bisa jadi burn out kita sendiri. Jadi kita mengerjakannya pun secara amburadul gitu Pak Ato. Jadinya kalau misalkan dari materi Bu Tiara self love, mental health itu menurut saya itu penting banget Pak Ato, karena di era digital ini mencegah yang namanya terjadinya bullying gitu Pak. Oke, bullying itu salah satu pemicu adanya gangguan nanti dengan mental health ya. Oke, ini masalah yang cukup krusial di dunia remaja ya. Terkadang ada pelaku-pelaku itu merasa tidak sengaja melakukan itu, tanpa disadari melakukan itu. Ada juga yang memang sengaja melakukan itu, gitu. Mbak Zarlina sendiri sempat nggak merasa, saya tuh sebenarnya pernah loh kena mental health juga, mungkin karena bullying atau yang lain gitu, tapi segera mengantisipasi. Jadi ini mungkin sharing pengalaman saja, pernah enggak gitu ya? Untuk itu sendiri saya pernah Pak Ato, ketika saya mengerjakan tugas dan tugas itu sangat menumpuk, dan juga dengan lingkungan saya yang orang-orangnya juga cukup sibuk dan saya sendiri juga mengalami itu, antisipasi saya itu saya dengan menonton
drama atau menggambar atau yang menggambar abstrak yang menggambarkan tentang kalau saya tuh lagi stres gitu Pak. Tapi saya nggak pernah mengendalikan stres saya itu dengan melakukan hal-hal yang buruk. Jadi saya selalu mengambil positif. Kalau saya stres berarti saya harus melakukan hal-hal yang bisa membuat saya senang lagi. Oke, that's a proof ya. Kalau sudah memahami mental health, mau masalah apapun akan bisa diantisipasi sendiri gitu. Dengan kuncinya tadi self love. Ya benar Pak Ato. Luar biasa sekali. Baik. Oke, ini kalau dari Mbak Zarlina sendiri. Tapi pernah nggak ada di sekeliling Mbak Zarlina teman, sahabat, bestie ya, yang merasa terganggu dengan kondisi sehingga terganggu juga mental health-nya, dan Mbak Zarlina hadir di situ untuk memberikan ya semacam angin segar lah bagi mereka gitu. Itu pernah waktu saya kelas 10 ada teman saya yang mungkin dia mungkin masih belum bisa adaptasi dengan mahat, jadinya sering tiba-tiba sering menyendiri, terus tiba-tiba sering marah-marah nggak jelas gitu. Bahkan sampai sekarang pun masih ada yang melakukan self harm, dan itu saya cegah. Kalau misalkan lagi gelisah, lagi sendiri, itu saya datangi, itu saya ajak cerita, karena dengan mereka meluahkan ceritanya mereka ke kita itu kita dapat merasakan lega juga, mereka juga lebih plong gitu. Jadi walaupun kita nggak memberikan solusi 100% kepada mereka, tapi ketika mereka tuh udah cerita banyak ke kita, jadi mereka juga plong, terus kitanya juga lebih merasa oh jadi kayak gini, gitu Pak. Oke, super sekali ya Mbak Zarlina nih. Saya kira kayaknya bagusnya nanti masuk di psikologi juga Bu. Amin. Karena public speakingnya, pola pikirnya sudah kayak orang psikolog ahli gitu ya. Oke, Bu, ini tadi sedikit membahas tentang salah satu bentuk mental health yang sudah masuk gangguan ya, yakni self-harming. Self-harming, setahu saya ya, kalau saya baca berita itu mungkin menyakiti diri sendiri itu bentuknya banyak ya. Salah satunya mungkin dengan menyayat, atau mungkin dengan tidak makan selama beberapa hari gitu ya. Bahkan yang paling akhir ya, paling parahnya bundir itu ya, suicide gitu ya. Kayak 3 hari yang lalu ya kalau nggak salah ada berita yang di Jembatan Suhat itu masih muda sekali loh Bu, masih muda sekali, masih umur belasan, cowok itu, dan merasa mungkin karena sudah sangat berat sekali bebannya akhirnya loncat. Tapi lucunya loncatnya kok di tempat umum gitu ya, harusnya di tempat sembunyi gitu ya. Nah ini kalau sudah sampai ke sana gitu ya, itu banyak sekali kah jenis-jenis yang mental health gitu, sehingga sebelum kita sendiri merasa ke sana gitu, kita bisa mengantisipasinya. Oke, ya itu memang memprihatinkan sekali ya, dan beberapa hari ini mungkin ada 2 berita ya. Pertama yang percobaan, yang kemudian akhirnya terjadi dengan orang yang berbeda. Oh, ada yang try out-nya, ada yang real test-nya gitu ya. Wow. Dan ada real test dan akhirnya ditemukan gitu kan. Oke. Kalau buat jenis-jenis mental tuh sangat banyak dan luas, tapi yang harus menjadi perhatian bahwa sumbernya sebenarnya itu aja, akan berputar di masalah-masalah itu saja. Apa nih? Itu saja Pak? Love gitu kah? Oke. Yang paling pertama itu adalah komunikasi dan interaksi. Kalau yang dari berita yang beberapa yang lalu itu mungkin ada beberapa case yang serupa, dan itu udah banyak banget terjadi di usia remaja. Itu mereka tidak bisa atau tidak memiliki kemampuan interaksi dan komunikasi yang baik dengan orang lain, terutama di lingkungan keluarga. Keluarga itu menjadi peran utama atau tempat pertama yang seharusnya menjadi wadah mencurahkan semua masalah, mau itu senang atau sedih. Keluarga harus menjadi backingan pertama untuk si anak atau si remaja ini, karena mereka dalam situasi usia yang labil gitu. Mereka sedang mencari identitas dirinya, mau seperti apa ini, tapi nggak punya tempat untuk menceritakan segala masalahnya. Nah itu yang banyak sekali menjadi penyebab kenapa banyak remaja itu bunuh diri. Setelah itu tuntutan sosial yang dia melihat ekspektasi yang dia inginkan tapi ternyata ada di orang lain. Misalnya saya lihat di TikTok deh, saya pengen banget HP saya itu iPhone misalnya terbaru.
semua udah pada iPhone, saya nggak punya. Saya tertekan dengan hal itu dan saya tidak tahu harus seperti apa mendapatkan hal itu kan. Tertekan karena kebutuhan saya tidak terpenuhi. Dan akhirnya saya memutuskan untuk bunuh diri. Itu masalah yang banyak terjadi sekarang yang dialami oleh remaja. Setelah itu ketidakmampuan untuk menerima perubahan yang sangat drastis. Penolakan, misalnya udah biasa nih saya biasanya juara kelas, kemudian hari saya ternyata ranking saya turun 2 jadi ranking 3, nggak siap dengan gejolak emosi itu gitu, dengan tekanan sosial, dinilai tidak baik dengan orang lain atau mungkin orang tua juga ikutan menyalahkan anaknya, padahal prestasi yang turun sedikit itu hal yang wajar saya rasa. Tidak ada manusia itu yang stagnan, kan dia akan berubah kan, mau baik atau buruk pasti ada sedikit perubahan itu dalam hidupnya. Nah, ketidakmampuan atau keberdayaan itu untuk melawan situasi perubahan itu yang akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya karena dalam pikirannya pasti selesai masalah itu ketika dia meninggalkan semuanya, padahal kan enggak ya. Oke, baik. Belum selesai. Oke, jadi kalau sudah tertekan, komunikasinya juga tertahan, akhirnya frustasi, sumpek, depresi, dan akhirnya juga sampai yang paling parah seperti itu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Buti, saya panggilnya Buti, ya. Karena kalau Bu Ara itu kayaknya teman-teman yang masih muda-muda itu manggilnya Bu Ara gitu ya. Nah, saya lihat ini beliau sangat dewasa sekali, saya panggilnya Buti. Gitu. Karena saya punya mbah namanya Bati. Gitu. Oh, jadi begitu. Oh, gitu. Tapi bukan ini loh ya. Okay. Buti, bicara tadi tentang berbagai aspek ya di mental health gitu ya. Lalu kemudian kaitannya dengan perkembangan remaja. Kita tahu anak-anak kalau sedari bayi hingga mungkin usia-usia TK, mereka masih sangat terpaku pada orang tua. Orang tua sangat dominan sekali, bisa betul-betul membentuk mental karakter anak itu ketika di usia emas seperti itu. Lalu naik sedikit ada di usia SD itu mereka sudah mulai kepercayaannya tidak dengan orang tua saja, mulai lebih percaya kepada orang lain, guru, teman, seperti itu ya. Lalu nanti di remaja bahkan nanti sampai dewasa, kepercayaan kepada orang tua yang awalnya 100 tadi berkurang tinggal 50% mungkin, berkurang lagi 30% mungkin seperti itu. Sehingga semakin dewasanya orang, setahu kami itu semakin punya banyak pilihan sebagai pusat kepercayaan jiwa mereka gitu. Contoh remaja ini kan banyak sekali lebih percaya temannya Mbak ya daripada orang tua ya. Benar. Diajak balik ke ma'had setelah liburan sama orang tua, wah nanti aja bareng sama teman gitu. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, Mbak Zarlina contohnya ya, lebih pada posisi ya, lebih percaya pada teman gitu. Sementara orang tua kan kadang melihat suatu kondisi itu dari berbagai macam aspek gitu. Lah, biar semuanya berimbang gitu ya. Anak bisa atau remaja bisa memilih yang sangat ideal, yang fair gitu, tidak hanya dari satu pihak saja, tapi seluruh pihak dipertimbangkan. Itu bagaimana ya? Oke, jadi sebenarnya tidak ada yang salah ya Pak Ato, karena kan memang perkembangan psikologis manusia emang seperti itu. Pada usia anak, golden age itu dia bergantung dengan orang tuanya. Setelah dia masuk usia pendidikan dasar, mulai belajar dengan orang lain, terutama gurunya. Kan apa-apa biasa kata guruku ini loh mah gitu, harus kata guru gitu. Betul. Kemudian hari bertumbuh menjadi remaja, percaya dengan temannya, mulai menemukan dunia sendiri. Bagaimana hal itu supaya balance? Nah, sebenarnya itu kuncinya kembali lagi ada di orang tua. Kenapa di orang tua? Karena orang tua harus bisa memang mengimbangi itu. Karena istilahnya mengikuti perkembangan zaman ya. Orang tua mendidik anak dengan mengikuti perkembangan zaman. Setelah itu di anaknya sendiri juga harus menyadari bahwa dia adalah seorang anak, posisinya adalah seorang anak. Jadi bagaimanapun posisinya dia, kondisinya dia yang katanya sedang mencari kehidupannya sendiri itu, dia masih terikat
sama orang tua. Nah, jadi semua hal itu harus terbuka dengan orang tua. Jadi sebenarnya komunikasi anak dan orang tua itu harus balance. Jadi kuncinya itu ada di situ. Jadi mau dia punya teman yang banyak silahkan gitu kan. Tapi aktivitas apa yang dilakukan orang tua juga harus tahu. Pun orang tua tidak boleh malu atau merasa gengsi untuk menanyakan bagaimana perasaan anak itu. Nah, jadi ada keterbukaan antara orang tua dan anak itu sebagai kunci keberhasilan pertumbuhan seorang anak. Nah, jadi nggak akan ada masalah anak yang menyembunyikan sesuatu karena takut sama orang tuanya, atau orang tua yang nggak tahu anaknya ngapain karena malu atau gengsi mau nanya apa yang dia lakukan di luar kan gitu. Nanti ketika dewasa hal itu sangat dibutuhkan biar nggak menjadi rantai sebuah permasalahan kan gitu. Akhirnya anak yang dengan didikan yang baik dan yang maksimal dia kan juga tumbuh jadi orang dewasa dan kemudian menjadi orang tua yang seperti itu pula. Jadi menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Yang lebih sadar bahwasanya mental health itu penting untuk mendampingi kesuksesan mereka gitu ya. Baik, Mbak Zelina sendiri, kalau dengan hubungan dengan orang tua, karena tadi Bu Tiara bilang ini sangat esensial ya, kunci dari segala macam permasalahan kita. Orang tua komunikasinya harus bagus. Mbak Zelina, apakah sudah di posisi itu atau sebenarnya saya merasa saya lebih dekat sama teman loh. Kalau curhat sama teman itu lebih banyak solusi daripada dengan orang tua. Seperti itu. Saya sendiri lebih ke 50-50. Jadi nggak sepenuhnya dengan orang tua, nggak sepenuhnya dengan teman. Jadi ada di saat dimana saya tuh rasa malu kalau cerita tentang satu hal itu ke orang tua, maka itu saya ceritanya ke teman gitu Pak. Terus ada satu hal yang saya nggak berani cerita ke teman, maka saya ceritanya ke orang tua gitu Pak. Jadi nggak sepenuhnya saya bisa cerita ke orang tua dan nggak sepenuhnya saya bisa cerita ke teman. Ya, ini balance sekali ya. Jadi sebelum memutuskan, saring sebelum sharing ya. Disaring dulu mana yang butuh solusinya dari orang tua, mana butuh solusinya dari teman-teman. Iya, betul Pak. Luar biasa. Bu Tiara, sejauh ini apakah ada case-case di sekolah ya, khususnya di SMA di Ma'had, yang anak-anak itu banyak sekali kendala komunikasi dengan orang tua atau orang terdekatnya, sehingga mereka kalau nggak dipaksa untuk ngomong, sharing dengan Bu Tiara ya, mereka mungkin nggak akan ngomong. Sampai lulus pun mereka nggak ada ngomong seperti itu. Lah, itu adakah case-case seperti itu, dan adakah rencana untuk mungkin biar lebih masif kampanye tentang mental health ini ke depan bagaimana seperti itu? Kalau untuk case-nya banyak sebenarnya ya, banyak banget yang masalah itu dipicu dari ketidakdekatannya atau tidak ada kelekatannya dengan orang tua. Itu banyak sekali case-nya. Ketika tidak dipaksa untuk berbicara, mereka tidak akan menyampaikan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu faktornya yang akhirnya tadi ya sebelumnya ada remaja bisa bunuh diri itu kenapa? Karena banyak dari aktivitas sehari-hari mereka tuh tidak mengandalkan orang lain secara langsung. Jadi semua itu diselesaikan sendiri, dipendam sendiri, padahal punya masalah yang sangat banyak yang harus disalurkan ke orang lain, terutama orang tua. Nah, ini banyak sekali terjadi dan saya beberapa kali menangani kasus yang memang itu masalah dasarnya adalah komunikasi dengan orang tua dan orang lain. Apa yang dilakukan? Saya biasanya memberikan penyadaran dulu. Kita harus mengenal konsepnya dulu kan gitu. Kalau tidak paham konsepnya kan mereka jadi bertanya-tanya ya buat apa saya ngomong sama orang tua, atau mereka juga nggak mengerti saya. Kan anak-anak biasa ngomongnya gitu. Tapi itulah yang harus diperbaiki, bahwa memang sebagai anak kita harus paham dulu konsepnya, kenapa kita harus berbicara dengan orang tua gitu. Walaupun sudah punya kemampuan untuk berpikir sendiri, berpikir mandiri gitu kan, mereka sudah masuk usia dewasa awal, remaja akhir dewasa awal. Tapi memang harus dipahami bahwa setiap masalah itu harus disampaikan pada orang yang tepat gitu. Harus mendapat solusi yang sampai tuntas. Karena yang menjadi masalah adalah mereka itu merasa baik-baik saja, kayak ya sudah enggak lah, itu nggak apa-apa, masalah biasa gitu. Padahal dalam hatinya, alam bawah sadarnya itu selalu mengganggu dia gitu. Masalahnya kenapa itu terus ya, kan pertanyaan gitu mereka. Karena memang tidak pernah diselesaikan hingga tuntas. Salah satunya adalah tidak mau bicara sama orang tuanya, karena masalah itu ada di situ. Kadang mereka sudah merasa sudah selesai kok, saya nggak apa-apa sudah baik-baik saja katanya.
nggak nyampe seminggu kumat lagi. Ternyata memang akarnya tuh nggak diselesaikan. Ya kamu tuh tinggal ngomong sama orang tua. Padahal kan teman seperti itu kan, menyampaikan keinginan kamu sebagai anak itu apa. Yang paling sederhana deh, masalah pemilihan jurusan. Orang tua maksa kamu harus jadi A misalnya. Sedangkan anaknya nggak mau. Saya passionnya katanya di B. Tapi orang tua terus memaksa. Pada akhirnya dia mengikuti. Tapi belajarnya jadi mut-mutan, terus itu udah belum kuliah sudah khawatir dengan masa depannya, saya akan menjadi apa kan gitu. Sudah nggak semangat duluan, ya itu karena masalah dasarnya kenapa nggak mau sama orang tua. Pasti tanya jawabannya, saya udah tahu pasti mama jawabnya gini, saya udah tahu pasti ayah jawabnya gini. Padahal belum pernah mencoba untuk menyampaikan atau berdiskusi dengan pilihan mereka. Gitu, itu sebenarnya masalah yang kalau terdengar itu kan sederhana ya Pak, oke udah cuman komunikasi tinggal ngomong, tapi kalau memang mereka nggak punya kebiasaan itu sejak kecil itu sulit sekali untuk menyampaikan, apalagi itu berkaitan dengan perasaan. Betul. Saya menganalogikan seperti ini, kalau kita sakit, kita merasa sakit dulu kan, baru kita cari obat gitu ya. Tapi kalau kita tidak merasa sakit, meskipun kita sakit tapi tidak merasa sakit, sampai kapanpun kita tidak mencari obat itu kan. Tahu-taunya setelah nantinya sudah sangat akut gitu ya, baru ketahuan di medical check up ternyata sakitnya banyak gitu ya. Nah, ini terjadi, ini semoga saja nanti banyak yang melihat dari siswa putra ya. Kali ini kan siswa putri perwakilannya. Siswa putra itu saya sendiri sebagai laki-laki untuk sekedar sharing itu ya kadang gengsi lah gitu ya. Apaan sih ini ya gitu ya. Padahal kan itu penting juga gitu. Bagaimana tips atau strateginya biar kita sebagai cowok juga, remaja-remaja cowok juga itu ya jangan pernah malu kalau masalah komunikasi sekecil apapun permasalahannya harus segera dikomunikasikan. Nah itu bagaimana mendorong anak-anak seperti itu? Oke, ya saya di kelas putra juga itu menjadi tantangan saya sebenarnya. Mau saya menyampaikan banyak hal pun mereka bilangnya enggak gengsi, enggak lah, malu gitu. Cengeng, cemen, biasanya ngomongnya seperti itu. Tapi saya yakini sama mereka bahwa untuk berkomunikasi itu nggak mengenal gender, untuk berkeluh kesah itu nggak mengenal perempuan dan laki-laki. Manusia itu semuanya, mau perempuan laki-laki itu diberikan perasaan, diberikan bahkan saya juga biasa dibilang sama anak-anak tuh manusia juga semua perempuan dan laki-laki diberikan air mata. Kalau mau menangis silahkan menangis kan seperti itu kan. Kalau mau berkeluh kesah silahkan berkeluh kesah gitu. Saya nggak akan menilai dia laki-laki dia perempuan. Apakah laki-laki harus selalu kuat, apakah perempuan boleh terus menangis dan mengeluh, kan tidak gitu. Betul. Itu kan gak adil ya namanya. Atau sama-sama manusia yang punya perasaan. Saya selalu menguatkan bahwa perasaan yang kita rasakan silahkan diterima, silahkan disampaikan dengan orang tua. Kalau memang belum siap silahkan bisa cari pertolongan, bisa ke saya. Kalau malu sama saya bisa ada mungkin Pak Hasan atau wali kelasnya yang sama-sama laki-laki, atau sama temannya dulu, teman sebaya, teman dekatnya. Jadi biasanya saya memberikan kalau di anak putra itu pilihan lebih banyak, mereka mau cerita ke siapa, tidak memaksa harus segera selesai masalah pada saat itu kan tidak. Saya memberikan kesempatan untuk sama temannya dulu kalau nggak siap dengan saya, atau mau cerita sama orang tuanya, ayahnya saja tanpa mamanya tahu silahkan. Itu kan juga menjadi sebenarnya ada privasi antara anak itu ya untuk belajar hingga kemudian siap untuk menceritakan kepada siapapun. Jadi ada prosesnya, jangan dipaksa untuk kamu harus cerita ketika ada masalah. Saya tahu itu sulit dan susah, apalagi buat anak-anak putra atau buat laki-laki yang tidak terbiasa. Betul. Karena sudah terlabeling kalau laki-laki bercerita itu kayak cengeng gitu ya. Cengeng gitu. Padahal yang enggak. Betul. Belum tentu kelihatannya kuat, ternyata juga hatinya sensitif, peka gitu ya. Oke, luar biasa sekali. Ini menarik ini kalau kita bicara tentang dunia kontekstualnya di remaja ya. Tapi sebelum itu kita sejenak beristirahat dulu. Setelah itu nanti kita akan kembali lagi di mental health dunia remaja ya. Baik, terima kasih. Oke, Mbak Zerlina. Terkait dengan tadi katanya Bu Tiara, kadang itu ada keengganan untuk cerita
Karena memang remaja sendiri kan terkadang juga hanya dengan teman biasanya sudah bisa selesai. Tapi kadang katanya Bu Tiara tadi tidak tuntas. Karena hanya sekedar mendengar itu tidak memberikan solusi gitu Bu Tiara ya, gitu ya. Nah tapi kalau di Mbak Zerlina sendiri, merasa enggak atau merasa cukup enggak adanya health mental center, pusat-pusat health mental di bimbingan konseling di sekolah itu apakah sudah cukup ataukah perlu disebarkan lagi, perlu dikembangkan lagi di ma'had ada, di titik-titik lokasi tertentu ada sehingga semua orang semakin sadar bahwasanya oke, saya harus menguatkan mental health saya gitu. Menurut Mbak Zerlina? Menurut saya itu sudah cukup Pak Ato, karena di lingkungan kita sekarang juga itu kan walaupun cewek atau cowok itu pun masih gengsi Pak Ato kalau untuk bercerita ke mental bimbingan konseling gitu kan Pak Ato, itu cukup gengsi. Jadi mereka lebih milih ke teman karena walaupun teman nggak memberikan solusi tapi cukup mendengarkan, itu sudah kayak oh ya udahlah pokoknya masalahku udah didengarkan gitu, walaupun kamu nggak ngasih solusi yang penting aku udah cerita banyak gitu Pak Ato. Jadi menurut saya sudah cukup, tapi saya juga merasa lebih baik kalau ada bimbingan konseling karena bisa memotivasi kita juga Pak Ato. Kalau kita lagi down gitu, dengan adanya bimbingan konseling tuh bisa merasa lebih enak lagi karena bisa memotivasi kita untuk bangkit lagi gitu Pak Ato. Oke. Faktanya memang seperti itu Bu Tiara. Adanya bimbingan konseling itu memang tidak semua orang masuk ke pintu itu gitu. Karena ada mungkin tembok malu, tembok sungkan gitu ya. Berarti ke depan harus punya agent of change-nya dari sisi mental health. Yeah. Sepertinya gitu ya. Kayak Mbak Zerlina ini kayaknya jadi duta mental health sekolah kayaknya bisa. Oke. Mbak Zerlina, kalau dari sisi psikologis ya, di dalam perkembangan pembelajaran itu, orang kalau sudah punya target ke depan mau apa, baik jangka menengah maupun jangka panjang, biasanya itu orang yang seperti itu bisa fokus dan kadang tidak mudah untuk mendapatkan masalah gitu. Masalah dianggap enteng saja gitu. Cepat untuk mencari solusinya sehingga bisa kembali ke fokus targetnya. Contoh nih, ada anak-anak kelas 10 sudah menentukan di kuliah setelah lulus nanti kuliahnya masuk apa. Setelah kuliah nanti kerjanya masuk apa. Setelah kerja nanti menikah dengan siapa. Seperti itu ya. Gitu. Kalau sudah ada target seperti itu kan biasanya lebih fokus gitu. Mbak Zerlina apakah tipikal yang seperti ini ataukah ya let it flow gitu aja mengikuti arus? Saya mungkin belum ada, maksudnya belum kepikiran untuk membuat rancangan itu, soalnya masih bingung sebenarnya nanti mau ngapain gitu. Cuman saya lebih mencari lingkungan yang bisa mendukung saya gitu Pak. Jadi nggak biar saya tuh bisa terarah gitu. Sebenarnya saya tuh mau kemana sih? Sebenarnya saya tuh kedepannya tuh mau jadi apa? Mau ngambil yang seperti apa gitu. Jadi saya lebih mencari lingkungan yang bisa mendukung saya dan membuat saya tuh bisa lebih upgrade lagi, menjadi lebih baik lagi gitu Pak. Jadi saya belum kepikiran untuk nantinya mau seperti apa gitu. Jadi saya masih mencari jati diri ya, passion yang cocok dengan Mbak Zerlina apa gitu ya. Oke. Ya semoga kalau sudah mendapatkan itu segera ya. Mencatatlah paling tidak langkah-langkah tujuannya gitu ya. Oke, luar biasa sekali Mbak Zerlina. Baik Bu Tiara, ini mungkin sebagai kesimpulan akhir ya, bahwasanya mental health itu penting, kita harus betul-betul menjaga, kalau ada masalah segera komunikasikan, tapi kita tahu juga ada banyak sekali kendala di lapangan, karena keengganan mungkin sekedar sharing komunikasi, seperti itu. Nah, ini mungkin kalau dari Bu Tiara, langkah ke depan seperti apa? Karena kita tahu latar belakang orang berbeda-beda. Orang dari dari kota, yang satunya dari mungkin pinggiran, itu mungkin menganggap mental health itu sesuatu yang ya berbeda gitu ya. Atau dari Gen Z atau baby boomer menganggap mental health itu berbeda-beda gitu ya. Nah itu bagaimana Bu Tiara? Oke, kalau buat di latar belakangnya ada yang tadi mungkin dari perkotaan, pedesaan, tapi sebenarnya masalah yang dihadapi itu sama-sama aja kok. Apakah di kota lebih tinggi, apakah di desa lebih rendah? Tidak
Tetap sama saja, tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau di kota mungkin masalahnya lebih dipicu, itu banyak mereka stres akan pekerjaan, tuntutan, setelah itu kemajuan teknologi yang sangat pesat. Sedangkan Lifestyle gitu ya. Lifestyle itu sangat membuat depresi ya, bisa sampai depresi orang-orang karena tuntutan gaya hidup yang luar biasa itu. Sedangkan kalau di perdesaan itu biasanya masalah mental health-nya itu lebih ke sisi mitos. Lebih banyak ke sisi kepercayaan, tapi sebenarnya itu masuk ke gangguan jiwa. Ada kok banyak berita itu di Gunung Kawi, itu banyak sekali sering ada kejadian orang bunuh diri itu ya karena kepercayaan suatu mitos di tempat sana gitu. Jika melakukan ritual A, B, dan C itu menunjukkan dia adalah orang yang seperti apa. Sebenarnya kan juga masuk dalam jiwanya yang bermasalah kan, memahami atau mempercayai hal-hal yang semestinya tidak dipercayai kan, seperti itu. Jadi kalau buat di desa atau di kota itu sebenarnya kondisinya sama saja, hanya saja pemicunya yang berbeda. Kalau buat generasi itu kan perbedaan pola pikir ya Pak Ato ya. Generasi sekarang Gen Z, mereka kadang itu merasa lebih modern atau lebih oke daripada yang generasi di bawahnya, itu mereka merasa jauh lebih dewasa. Masalahnya di situ, akhirnya mereka nggak mau mendengarkan nasihat, itu sulit sekali. Mereka tidak mau mendengarkan pendapat yang dianggap itu kolot padahal benar, tapi yang generasi sebelumnya menganggap anak zaman sekarang ini terlalu bebas gitu, jadi nggak menemukan titik temunya. Akhirnya mereka setiap generasi memiliki masalah-masalah sendiri. Jadi sebenarnya banyak banget istilah generasi pada saat ini, dan setiap generasi memiliki masalah mentalnya sendiri gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, memang kebenarannya ada seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan semuanya. Baik, Bu Tiara, Mbak Zerlina, sepertinya kalau mau ngobrol terus tentang mental health ini sampai nanti sore belum selesai ya. Menarik sekali gitu ya. Tapi karena keterbatasan waktu, kita cukupkan sekian. Nanti kalau ada kesempatan lagi kita bisa obrol lagi ya tentang mental health ini. Baik, pemirsa Sisma TV yang berbahagia, sudah selesai diskusi kita, sharing kita tentang kondisi mental health, khususnya di dunia remaja ya, karena kita mengundang orang-orang dari SMA Sabilillah Malang yang ya kebanyakan semuanya masih muda-muda, baik gurunya maupun siswanya gitu ya. Tapi tentunya tadi ada garis besar bahwasanya mental health ini bukan satu masalah atau satu kondisi yang harus diselesaikan oleh satu pihak saja. Contoh di sini siswa, tidak. Bukan hanya siswa, tapi juga harus orang tuanya. Bukan hanya orang tuanya, tapi gurunya. Sehingga ketika ketiga pihak ini berkesinambungan, selalu berkomunikasi dengan baik, sehingga terbentuk Golden Triangle atau segitiga emas pembelajaran pendidikan, maka apapun masalahnya, apapun kondisi, sesulit apapun masalahnya, akan ada solusi-solusi untuk diselesaikan bersama. Sehingga hasil akhirnya nanti pembelajarannya, pembiasaannya betul-betul akan meraih prestasi yang terbaik, seperti itu. Demikian, semoga bermanfaat bagi pemirsa seluruhnya Sisma TV. Sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.